Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan kelas online programmer web menggunakan CodeIgniter yang akan kita laksanakan. Nah, jadi ini adalah materi dalam video pertama yang nantinya akan ada beberapa materi video yang nantinya kita akan bahas pada kelas online. Ya, kali ini bersama saya Hasanuddin MCS yang akan menjadi mentor dalam kelas online kita ini. Ya, nah jadi ada materi ya sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama kali perlu saya sampaikan terkait pengantar dalam kelas online ini, bahwa yang menyelenggarakan kelas online ini adalah saya bersama CV Sahaja Innovation ya, yang beralamat di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, dengan NIB sekian yang ada di slide ini, kemudian NPWP-nya juga jelas. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang bertanya apakah ini ada lembaganya, ya saya jawab ya ini jelas lembaganya. Kemudian nanti kita akan mengeluarkan e-sertifikat dari kegiatan ini ya sebagai legal formalnya. Dan saya dalam hal ini merupakan dosen sekaligus konsultan IT yang ingin berbagi buat para peserta sekalian. Nah, saya sendiri merupakan lulusan dari Jogja, ya S1 saya dari Universitas Dahlan, S2 saya dari Universitas Gadjah Mada, ya di bidang ilmu komputer dan informatika. Nah, saya berharap dengan kelas online ini kita bisa sama-sama mendalami, memahami ya bagaimana pemrograman web itu sendiri menggunakan framework CodeIgniter ya. Terkait dengan target kegiatan dalam kelas online ini, saya mendeskripsikan atau membuat list ada beberapa target begitu ya. Pertama adalah bagaimana kita mengenal cara kerja dari pemrograman web ya atau pengembangan aplikasi web. Nah, karena bagaimanapun yang namanya pengembangan aplikasi, pengembangan software ya, itu ada tahapan-tahapannya, dan pemrograman atau coding merupakan salah satu dari tahapan yang perlu dilakukan. Sehingga yang melaksanakan pemrograman itu dengan programmer. Nah, bisa jadi dari para peserta sekalian ada yang memang tidak targetnya untuk menjadi programmer profesional atau tidak menjadi programmer yang kemudian membuat aplikasi setiap hari atau sebagai tugas utamanya. Bisa jadi ada dari beberapa peserta yang mungkin ya untuk mengajar ya, misalnya teman-teman saya misalnya di Lombok ya, ada yang ingin mengajar bagaimana pemrograman web di sekolahnya. Ada juga yang mungkin kampus ya, yang mungkin mengajar juga dosen pemrograman web. Ya kan? Ada juga mungkin di lembaga atau instansi yang mungkin ya itu akan menjadi manajer dalam pengembangan aplikasi. Jadi tidak harus memang sebagai programmer yang secara teknis ya akan membangun suatu aplikasi. Nah, yang kedua itu adalah mengenal dan menguasai dasar-dasar framework CodeIgniter. Jadi karena ini kelas online kita ini full akan membahas dan mendalami framework CodeIgniter. Nah, jadi paling tidak paham dan menguasai dasar-dasar CodeIgniter, sehingga saya informasikan ya di awal bahwa ini terbuka untuk siapa saja yang ingin mendalami, dan kita akan start dari level yang basic atau belajar dari nol ya. Kemudian mengetahui kerangka dasar pengembangan aplikasi web profesional ya, bahwa nanti ada template, bahwa nanti ada login, bahwa nanti ada layanan master data.
Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam dasar-dasar ini. Sehingga nanti ketika suatu saat ya teman-teman sekalian yang menjadi peserta kelas online ini ya benar-benar akan menjadi pengembang aplikasi web secara profesional, nah itu sudah punya dasar dan basic begitu ya. Nah, yang berikutnya yang keempat, itu target saya dalam kelas online ini adalah bagaimana para peserta bisa memodifikasi ya proyek-proyek aplikasi. Nah, seperti yang saya informasikan di iklan atau di awal ya, bahwa saya sudah menyiapkan seratusan ya source code project master aplikasi ya, ada yang native PHP MySQL, ada yang kode knitter 3, ada yang kode knitter 4. Nah, itu akan saya berikan secara gratis buat para peserta sekalian, gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya master-master tadi, gitu ya. Nah, kita bagaimana memodifikasinya itu bisa ya dengan kelas online ini ya. Nah, sehingga di bagian akhir kelas kita nanti ya, saya akan mengajak para peserta sekalian untuk bagaimana memodifikasi suatu kasus project aplikasi sehingga dengan berbekal seratusan aplikasi web tadi itu teman-teman sekalian bisa memodifikasi sendiri sesuai kebutuhan yang diinginkan. Nah, bisa untuk misalnya membangun web profil, bisa membangun sistem akademik, bisa membangun sistem kepegawaian, sistem toko online dan lain-lain, gitu ya. Nah, dan terakhir targetnya adalah bagaimana memperluas pertemanan dan jaringan programmer ya, sehingga kita bisa saling kenal ya, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan ya, ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari NTB gitu ya. Dan siapa tahu nanti kita bisa membangun satu jaringan programmer atau freelance sehingga nanti ketika kita punya proyek atau saya punya proyek, nah kita bisa kolaborasi, kita bisa join, nah sehingga nanti kita bisa memperluas jaringan dan pertemanan ya. Nah, itu target dari kegiatan kita ya. Nah, tadi ada beberapa target itu tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kerja dan cara belajar dalam kelas online ini. Nah, pertama seperti yang saya sampaikan di PowerPoint, bahwa cara belajar kita nanti saya akan menyediakan beberapa video materi ya yang nanti saya akan share secara bertahap ya. Nah, beberapa video-video ini nanti kita akan bahas dalam live class Zoom meeting gitu ya. Nah, kita akan ada jadwal 1 minggu live meeting ya, live Zoom meeting ya, malam hari dari Senin tanggal 13 hingga Sabtu ya. Nah, semoga nanti lancar-lancar dan bisa kita laksanakan. Nah, live kelas Zoom meeting ini membahas beberapa materi yang sudah saya share sebelumnya lewat grup WA gitu ya. Nah, ketiga setelah selesainya live kelas Zoom meeting ini kita akan mentoring di grup WA peserta ya. Nanti saya akan ada arahan-arahan ya, minggu pertama harus ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga harus apa, minggu keempat harus apa, dan nanti masing-masing minggu itu nanti akan ada latihan dan tugas project ya, yang nanti masing-masing peserta itu akan mengerjakan begitu ya. Kemudian nanti hasilnya jika ada masalah, ada kendala, itu bisa kita diskusikan dan dialogkan pada grup WA atau Zoom. Dan jika memang memungkinkan nanti ketika masalah itu dirasakan oleh sebagian besar misalnya, bisa saja nanti di dalam minggu-minggu kedua, ketiga kita sesekali akan melaksanakan live Zoom meeting juga untuk membahas itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian terakhir adalah seperti apa materi dan jadwal live kelasnya begitu ya. Nah, saya sudah siapkan beberapa materi gitu ya. Pertama itu adalah pengantar kelas online seperti yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua itu adalah persiapan tools ya, apa yang harus kita siapkan, harus kita install gitu ya agar nanti kelas online-nya itu berlangsung lancar. Yang ketiga tentang bagaimana mengenal kode knitter, seperti apa melakukan konfigurasi instalasi,
sehingga codeigniternya berjalan. Nah, 3 materi video pertama ini nanti kita akan bahas di live ya malam yang pertama atau live yang pertama. Nah, nanti yang kedua itu kita akan membahas bagaimana arsitektur controller dan view ya. Bagaimana nanti satu tampilan akan muncul ya karena keterkaitan antara controller dan view. Nah, di live ketiga ya, kita akan melaksanakan atau membahas video materi tentang bagaimana koneksi ke database, bagaimana model, bagaimana hubungannya dengan view dan controller ya, sehingga nanti bisa terjadi pengolahan data, penyimpanan data dan lain-lain. Itu kita bahas di live ketiga. Live keempat itu kita akan bahas tentang login dan template ya, bagaimana login ya, kenapa harus login, kemudian template, nanti ada template front end, ada template back end untuk admin, ya itu kita bahas di live keempat. Nah, di live kelima ini nanti akan ada video tentang master data atau layanan CRUD namanya ya, create, read, update, delete. Ya, jadi ini dasar sekali di dalam kita membangun suatu aplikasi, ada menyimpan data, membaca data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, nanti kita bahas CRUD ini berjalan pada satu template, misalnya sederhana, kemudian sudah menggunakan login, gitu ya. Dan terakhir di live yang ke-6 itu kita akan bahas bedah coding ya, bagaimana saya ada satu kasus suatu CI yang sudah jadi ya, kemudian kita tambahkan mungkin menu, kita tambahkan fitur, kita tambahkan layanan ya, sehingga dia termodifikasi. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada pengantar kelas online ini. Semoga teman-teman sekalian, para peserta kelas online dapat memahami, dapat mengetahui seperti apa gambaran ya awal dari kelas online kita ini. Jadi semoga nanti apa yang kita bahas, apa yang saya arahkan, apa yang saya mentorkan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menjadi bekal teman-teman sekalian menjadi seorang programmer web atau yang nantinya akan menjadi manajer project ya, atau yang akan mengarahkan tim ya IT di tempat kerjanya, gitu ya. Dan jika nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita bisa bahas di live kelas pertama. Oke, itu saja dari saya. Selamat belajar, semoga tetap semangat untuk mendalami pemrograman web menggunakan codeigniter. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.